يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا. Babu zikri jawazi tamannil muslimil mauta wa du'a bihi iza khofa zahaba syai'in min dinihi. Ini satu bab menerangkan tentang nyebut dibolehkannya berharap seorang muslim kepada kematian dan berdoa dengan kematian apabila dia takut hilang sesuatu dari agamanya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mukhbiran, memberikan informasi an qauli Yusuf alaihi salatu wassalam, terkait daripada perkataan Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Lamma nalar risalat wal mulka, tatkala Nabi Allah Yusuf sudah memperoleh kerasulan dan kekuasaan. Jadi pada saat Nabi Yusuf sudah sempurna, kerasulan dikasih sama Allah, diangkat menjadi rasul, diangkat menjadi nabi. Kemudian juga kekuasaan juga diberikan karena menjadi apa? Penguasa di Mesir. Ya, jadi gubernur di Mesir. Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Ya, jadi udah sempurna. Tapi pada saat-saat dia sudah sempurna seperti itu, dia bilang nih, diceritakan di dalam Al-Quran oleh Allah supaya kita umat Nabi Muhammad tahu. Ya, Nabi Allah Yusuf bilang begini, tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin. Tawaffani ya Allah, wafatkanlah saya dalam keadaan Islam, matikan saya dalam keadaan Islam, wa alhiqni bisolihin, dan pertemukanlah saya dengan orang-orang yang solih, orang-orang yang baik. Padahal itu saat itu Nabi Yusuf sedang berada di puncaknya. Ya, saat itu menjadi penguasa. Ya, jadi diberikan kekuasaan di mana? Di Mesir, jadi raja di Mesir. Tapi saat itu dia ingat tentang kematian. Nah, makanya boleh tuh saat-saat orang sedang melambung-lambungnya, kalau kata kita lagi naik daun, ingat sama mati. Kadang-kadang kan orang pada lupa. Lagi berkuasa lupa tuh. Nanti kadang-kadang udah pensiun, udah tua, udah ompong, udah gak punya kekuatan, baru dah disadar. Nah, ini udah dicontohkan sama Nabi Allah Yusuf. Nabi Allah Yusuf pada saat sedang sempurnanya, ya, jadi dia baru diangkat menjadi rasul, sempurna jadi manusia, diangkat jadi nabi, jadi rasul. Kemudian yang lebih lagi dari segi dilihatnya dunia, dikasih pangkat, jabatan, kekuasaan, jadi raja di Mesir. Nah, saat itu Nabi Yusuf bilang, tawaffani muslimah, matikan saya dalam keadaan Islam, wa alhiqni bisolihin, dan pertemukanlah saya dengan orang-orang yang solih, orang-orang yang baik. Tuh begitu. Jadi kita diajarkannya begitu. Boleh tuh, ya, ingat sama mati. Kalau bisa minta mati, ya, doa namanya. Pada saat kita lagi begitu hebat, sebab ini kan satu ujian. Jadi ujian itu bukan karena sakit doang, bukan karena ada COVID doang ujian, tapi pada saat manusia dikasih kekuasaan juga ingat sama mati. Biasanya kita pas lagi ada pandemi, taun, wabah, nah itu banyak orang yang ingat sama mati. Ya, seperti itu. Padahal ketika dikasih kekuasaan, itu pun termasuk salah satu bentuk ujian. Jadi Nabi Yusuf ingat, tawaffani muslimah wa alhiqni bisolihin, matikanlah saya ya Allah dalam keadaan Islam, dan pertemukanlah saya dengan orang-orang yang solih. Tuh, orang kalau ingat sama mati, dia nggak berani macam-macam. Tuh begitu. Makanya para penguasa, para pejabat kalau bisa ingat sama mati, sehingga kalau ingat sama mati dia nggak akan buat macam-macam. Tapi yang dipikirkan rakyat, bagaimana supaya rakyat menjadi baik, adil, makmur. Nah itu, jangan cuma mementingkan pribadi aja. Tuh, karena dia ingat sama mati. Orang kalau ingat sama mati bener semua, Pak. Coba dah,
Kenapa orang berani berbuat dosa maksiat? Karena enggak ingat sama mati. Makanya dalam salah satu syair saya sering bawakan tuh, sahi samir wala tazal zakiral mauti panisyanuhu dolalul mubinu. Jadi kita disuruh ingat sama mati. Lagi berkuasa disuruh ingat sama mati. Itu Nabi Allah Yusuf begitu. Digambarkan di dalam Al-Quran. Terdapat dalam surah Yusuf ayat yang ke-10. Ya, jadi kalau kita baca tuh surah Yusuf ayat yang ke-10 ada tuh kata-kata tawaffani muslimaw wa alhiqni bis-sholihin. Wa qalat Maryamu, dan berkata Siti Maryam alaihassalam. Ya, jadi Siti Maryam ibunda ya Nabi Allah Isa alaihissalam, seorang perempuan yang begitu mulia. Nah, itu namanya siapa? Maryam. Kan ada beberapa wanita yang mulia. Di antaranya Siti Asyah, istri Fir'aun. Kemudian Siti Maryam. Kemudian ada lagi nanti siapa? Yaitu Siti Khadijah, istri daripada Rasulullah. Siti Fatimah, apalagi putri daripada Rasulullah. Makanya Siti Fatimah disebut dengan Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra. Karena memang Siti Fatimah itu putri Rasulullah yang suci, bersih. Kenapa? Karena dalam hidup dan kehidupannya Siti Fatimah belum pernah mengeluarkan darah haid. Makanya itu Siti Fatimah termasuk salah satu perempuan yang istimewa, yang begitu mulia. Dalam kehidupannya dari mulai balik sampai dia meninggal dunia itu nggak pernah mengeluarkan darah haid. Masya Allah. Sehingga dia tidak pernah ninggalin sholat, nggak pernah ninggalin sholat. Tapi Siti Fatimah subur, punya anak. Ya, nah itu dia melahirkan. Ada Sayyidina Husain, ada Sayyidina Hasan, putra-putranya. Diceritakan tuh Bapak Ibu Saudara, itu Siti Fatimah ketika mau melahirkan Sayyidina Hasan, mau melahirkan Sayyidina Husain, anak-anaknya itu menjelang maghrib. Menjelang maghrib. Misalnya kalau maghrib jam 6, itu dia melahirkan jam 6 kurang 10 menit. Nah, setelah melahirkan darah nipasnya keluar. Tapi setelah darah nipas keluar langsung bersih. Langsung mandi. Kemudian maghrib langsung sholat. Tuh Siti Fatimah begitu. Enggak ninggal sholat sama sekali dalam hidup dan kehidupannya. Itu namanya perempuan istimewa. Ya, Siti Fatimah ya binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kira-kira kalau kita ya punya istri atau orang-orang perempuan, rata-rata 1 bulan pasti kedatangan tamu. Selama dia subur kan gitu ya, selama subur. Yang namanya haid. Nah ketika haid dia libur, kagak sholat. Ya, kalau di Ramadan kagak puasa. Tapi Siti Fatimah itu istimewa. Ini jadi ada beberapa perempuan-perempuan yang sangat istimewa. Nanti ada dijelaskan di beberapa kitab. Ya, cerita-ceritanya pun dijelaskan. Nah ini diantaranya Siti Maryam. Ya laitani mitu qabla hadza. Itu Siti Maryam juga minta mati. Ya laitani, aduh coba saya meninggal sebelum terjadi masalah ini. Tuh karena kondisinya Masya Allah kelihatannya fitnah, bahaya sekali. Sehingga Siti Maryam bilang ya laitani ya mitu qabla hadza. Karena dia takut nanti agamanya bisa rusak. Orang ketika takut nanti agamanya rusak, diminta mati boleh. Ya boleh tuh. Supaya dijaga agamanya. Kalau dia hidup dia nggak kuat. Ya dia nggak kuat dengan ujian, cobaan, fitnah. Sehingga saat itu dibilang ya laitani mitu qabla hadza. Itu diceritakan di dalam surah Maryam ayat 23. Warawal Imam Malik radhiyallahu taala anhu, kemudian telah meriwayatkan Imam Malik, semoga Allah memberikan ridhaan buatnya, an Abi Hurairah, yang datangnya nih hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah termasuk salah satu seorang sahabat Nabi yang dekat banget sama Nabi, sehingga dia banyak meriwayatkan hadis-hadis. Namanya sebenarnya Abdurrahman ibnu Sakhar. Ya, namanya siapa Pak? Abdurrahman bin Sakhar. Cuma orang jarang kenal sama namanya tuh, sama Abdurrahman bin Sakhar. Orang lebih kenal dengan kunyahnya. Siapa? Abu Hurairah. Rata-rata orang kalau dikata Abu Hurairah udah kenal. Tapi ketika ditanya namanya siapa?
namanya. Lah itu Abu Hurairah. Abu Hurairah bukan nama. Ya, kunyah namanya. Jadi namanya Abdurrahman bin Sakhar. Ya, Masya Allah, beliau itu banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Nah, di antaranya ini, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yamurrar rajulu biqabrir rajuli, sehingga ada seseorang lewat di satu kuburan orang lain, fayaqulu, maka orang yang lewat di kuburan tersebut berkata, ya laitani makanahu, aduh coba aku ada di tempatnya. Jadi udah kepengen mati. Itu baru akan terjadi hari kiamat. Kira-kira Pak, kita ngukur diri kita. Kita kalau lewat kuburan pernah nggak bilang, mudah-mudahan saya cepat ada di sini. Pernah nggak begitu? Berarti belum hari kiamat, masih lama hari kiamat berarti. Ya, itu salah satu tanda hari kiamat. Kalau orang lewat di kuburan, dia kepengen, ya Allah, mudah-mudahan saya ada di tempat ini cepat-cepat. Nah itu, ya laitani makana. Aduh, coba saya ada di tempatnya, di tempat saudaranya tuh yang dia lewatin. Jadi dia kepengen mati. Inilah yang hadis-hadis yang menyatakan bahwa ya boleh minta mati dengan harapan ya bahwa matinya lebih bagus. Ya, karena ada fitnah-fitnah. Dia lebih sayang sama agamanya. Kalau di hidup dia nggak bisa mempertahankan agamanya. Ya lebih bagus mati dalam kondisi husnul khotimah. Tuh begitu. Jadi ketika dia lagi ya lewat di satu kuburan, dibilang begitu, ya laitani makana. Kalau kita enggak, ya kan? Padahal yang bagus tuh salah satunya kalau kita lewat kuburan minimal kita baca doa, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, supaya mengingatkan mereka. Dan salah satunya kita ziarah kubur untuk tazkirah lil maut. Tuh, makanya dulu Nabi larang tuh, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Tuh. Saya dulu larang kamu ziarah kubur. Masih di kota Mekah tuh Nabi larang umatnya ziarah kubur karena memang umat Nabi Muhammad imannya masih tipis. Takutnya ntar ke kuburan minta sama kuburan. Biasa nyembah berhala. Sekarang disuruh ke kuburan, ntar dia nyembah kuburan. Nah baru fazuruha, setelah kuat imannya di Madinah, Nabi menganjurkan fazuruha. Ini artinya boleh menandakan jawaz, kita disuruh ziarah. Bahkan ada yang bilang sunnah ziarah. Kenapa? Banyak manfaatnya, di antaranya tazkirah lil maut, mengingatkan kepada kematian. Begitu Bapak Saudara. Jadi boleh ziarah kubur, boleh. Awalnya dilarang sama Nabi, setelah itu ada perintah. Nah itu menunjukkan kalau larangan, setelah larangan ada perintah, perintah itu nggak wajib. Artinya menunjukkan boleh. Silahkan. Bahkan ada yang bilang anjuran. Ayo kita ziarah kubur, anjuran. Ya ziarah kubur itu tazkirah lil maut. Ya untuk mengingatkan kepada kematian. Tuh begitu. Makanya begitu kita doa, Allahumma ighfir lahum warhamhum. Jangan malah numpang lewat. Ya, saya mau lewat, jangan diganggu, jangan begitu. Ya lewat kuburan begitu ngomongnya, nggak bagus. Numpang lewat. Ya jangan. Kita sebagai orang beriman, ya baca doa-doa pada saat kita lewat di makbarah. Sehingga mereka seneng tuh. Alhamdulillah saya dapat doa. Ya kalau numpang doain siapa? Ya jangan. Ya begitu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Itu seperti itu. Sama seperti ini, ya laitani makana wa inna insyaallah la apa? Wa inna insyaallah bikum lahikun. Ya, jadi wa inna insyaallah bikum lahikun. Mudah-mudahan saya bisa ya nyusul kamu. Kita kalau ziarah begitu assalamualaikumnya. Sekarang ya orang-orang tua kita sudah berada di alam barzah. Ya, wa inna insyaallah bikum lahikun. Suatu saat insyaallah nanti kita nih ya akan nyusul kamu. Nah begitu, boleh itu. Ya berarti ngingetin kepada kematian. Nanti juga kita akan begitu tuh. Ya, ada di tempatnya tuh di makbarah.
Nah ini hadis Nabi begitu. Ya laitani makanah. Nah, seperti itu. Wafil hadisi, di dalam hadis Rasulullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, kana yaqulu fi du'aihi, adalah Nabi berkata di dalam doanya. Nih di antara doa Nabi bagus kita baca. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, sesungguhnya saya minta kepada kamu untuk mengerjakan hal-hal yang baik dan minta kepada kamu meninggalkan perbuatan-perbuatan munkar yang tidak baik, dan saya minta kepada kamu untuk diberikan hubbal masakin, cinta sama orang miskin. Itu Nabi cinta banget sama orang miskin. Nah kita sebagai umatnya disuruh minta juga supaya cinta sama orang miskin. Kan ada orang sama orang miskin kagak mau aja. Ya, dekat sama orang miskin gak mau, takut nular katanya. Ya Robi, ya. Nabi itu demen sama orang miskin, dekat, hubbal masakin. Ya, jadi saya minta kepada Engkau ya Allah untuk cinta sama orang-orang miskin. Ini 3 nih. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, saya minta kepada kamu untuk melakukan segala kebaikan-kebaikan, meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang munkar, yang jelek, dan saya minta kepada Engkau cinta terhadap orang miskin. Jadi berikan dalam hati saya ada rasa cinta kepada orang-orang miskin. Kemudian wa iza aradta bin nasi, dan apabila ya wa iza aradtu bin nasi, dan apabila saya ingin kepada manusia ya fitnatan, satu fitnah, kalau ada satu ujian di masyarakat, faqbidni ilaika ghaira maftun, maka cabutlah saya ya sehingga bisa bertemu dengan engkau tanpa ya maftun, penuh dengan fitnah. Tuh, jadi wa iza aradta bin nasi, apabila engkau ingin memberikan fitnah kepada manusia, wa iza aradta ya wa iza aradta bin nasi fitnatan, ya seandainya Allah akan memberikan satu fitnah kepada manusia, ya maka kita boleh minta, ya Allah cabutlah nyawa saya bisa bertemu kepada kamu dalam kondisi tidak dapat fitnah. Tuh begitu, nggak apa-apa, ya itu namanya dibolehkan. Ya tergantung penilaian kita masing-masing. Nah seperti itu. Ya, jadi kalau memang dibilang udah banyak fitnah, nah itu silahkan. Nabi 14 abad yang lalu menyatakannya. Nah seperti itu. Warwa Malikun rahimahullah, dan telah meriwayatkan Imam Malik, semoga Allah memberikan rahmat buatnya, anna Umar bin Al-Khattab, sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kana yan'u, ya sesungguhnya Umar bin Khattab itu berdoa. Nih cerita Umar bin Khattab diriwayatkan oleh Imam Malik. Ya, dia pernah berdoanya begini. Allahumma qad da'ufat quwwati. Ya Allah, sungguh kekuatanku udah lemah. Wa kabura sinni, usiaku sudah tua. Wantasarat ra'iyati, rakyat dan masyarakatku sudah tersebar. Faqbidni ilaika ghaira mudayyin wala muqassirin, maka cabutlah saya bisa bertemu kepada engkau ya Allah dalam kondisi yang tidak disia-siakan dan dalam keadaan kondisi tidak lalai. Tuh, jadi sahabat Umar bin Khattab kelihatannya setelah ya dilihat, masya Allah saya udah mulai tua, kekuatan saya udah lemah, ya rakyat saya udah di mana-mana udah tersebar dah, udah dah matikan saya ya Allah. Ya mudah-mudahan matinya tidak dalam kondisi yang mudayyi, orang yang menyia-nyiakan ya usia, kemudian muqassir, orang yang tidak pernah lalai, nggak pernah ya melakukan kelalaian. Terus sahabat Umar sampai begitu. Fama tajawaza zalika, maka tidaklah lewat setelah itu hatta qabadahullahu taala, sehingga Allah cabut nyawanya Umar bin Khattab. Jadi setelah doa itu kagak lama Umar bin Khattab meninggal. Jadi artinya dia udah siap banget itu. Sahabat Umar bin Khattab dan melakukan ini melakukan itu, ya kayaknya cukup dah. Ya, dia minta supaya dimatikan. Langsung nggak lama setelah itu Allah cabut nyawanya. Itu Umar bin Khattab. Nah, seperti itu. Iya termasuk.
Iya, termasuk. Itu yang paling kita nggak inginkan. Gitu. Maitatassu itu ya kita minta, karena itu termasuk fitnah namanya. Nah, jadi kita minta sama Allah jangan sampai matinya maitatassu. Ya, nah itu namanya mati ghairu maktum. Iya. Maitatassu itu artinya mati dalam kondisi yang tidak bagus. Kita kan mintanya pengen apa? Husnul khotimah, jangan maitatassu. Ya, mati dalam kondisi yang tidak baik. Nah, itu namanya ya mati yang ghairu maktun. Ya, artinya matinya bukan dalam kondisi yang tidak baik. Wa kana Abu Abdillah Al-Ghifari idza ra'a qauman yafirruna minat ta'un yaqulu. Nih, adalah Abu Abdillah Al-Ghifari. Apabila Abu Abdillah Al-Ghifari melihat satu masyarakat yafirruna minat ta'un, mereka lari dari ta'un. Ada yang pada lari, kabur, takut sama ta'un. Ya yafirruna minat ta'un itu ya macam-macam penyakit dah yang datang. Nah, seandainya mereka lari dari ta'un, yaqulu dibilang begini, ya ta'un khuzni ilaik, begitu. Orang pada lari sama ta'un, tapi Abdullah Al-Ghifari malah bilang, wahai ta'un, ambillah saya kepada kamu. Ya, artinya diminta, silakan. Saya nggak mau lari dari ta'un. Kalau memang itu memang harus kepada saya, biarkan. Saya rela, saya ikhlas. Karena insya Allah syahid. Tapi kalau emang belum waktunya, ya nggak bakalan. Gitu kan banyak orang yang takut lari dari ta'un. Yafirruna minat ta'un. Ya mereka lari dari ta'un. Malah Abu Abdillah bilang, ya ta'un khuzni ilaik. Ya ta'un khuzni ilaik. Tuh makanya kita jangan takut. Malah kita pada kagak sholat. Ya di rumah aja sholat Jumat kagak mau. Ya sholat jamaah nggak mau. Tuh ini riwayat Abdullah ya Al-Ghifari malah nggak lari dari ta'un, tapi dibilang ya ta'un khuzni ilaik. Ya. Nah ini kita bisa ambil hikmahnya maksudnya. Ya, kenapa sahabat Abdullah ya Al-Ghifari bilang seperti ini? Mungkin dia punya keyakinan kalau belum waktunya ya nggak bakalan. Seandainya dia meninggal juga dalam keadaan husnul khotimah, orang yang mati syahid. Seperti orang kalau sekarang yang kena COVID meninggal, itu syahid itu syahid. Ya, apalagi mereka ikhlas semuanya, itu syahid. Nah, seperti itu. Yang namanya kematian itu kan banyak sebabnya. Sebabnya macam-macam. Di antaranya ada ini, ada itu. Seandainya nggak ada COVID juga waktunya mati nggak? Mati. Makanya kita jalani kehidupan ini enjoy aja biasa. Gitu. Waktunya sholat. Ya. Begitu Bapak Saudara. Ya. Jadi jangan sampai kita alasannya karena takut. Tahu waktunya mati juga datang mati. Cuma tetap kita ya menjalankan aturan prokes tetap. Nah ini jadi kita bisa ya ngambil kemanfaatan dari apa yang dikatakan oleh ya Imam Abu Abdillah Al-Ghifari begitu. Orang-orang pada lari dari ta'un, lari semuanya. Kata Abdullah bin Mubarak, ya ta'un khuzni ilaik. Yuqarriru zalika salasan, 3 kali dibilang. 3 kali. Ya, kalau memang Allah berkehendak ya nggak apa-apa, ambil saya dengan ta'un itu. Ya, matikan saya kan dalam arti begitu. Ya, jadi khuzni ilaik. Nah, seperti itu. Wa yaqulu liman atabahu ala zalik, dan ia berkata kepada orang yang mencaci makinya. Kan kadang-kadang orang-orang begini nih banyak aja yang caci maki. Ya namanya orang kan banyak yang pro, banyak yang kontra, kan begitu. Jadi kita nggak perlu permasalahan ada orang yang pakai masker, ada orang kagak pakai masker, nggak usah ribut. Tergantung keyakinannya. Kalau dia pakai masker ya biarin aja. Ya, kalau dia enggak, ya enggak apa-apa. Kalau menurut keyakinan dia enggak enak, nah seperti itu. Ya, jadi kita jangan bilang masker harga mati, kalau enggak pakai masker ntar mati. Ya ilahillah, berat bener itu. Iya, itu. Iya, iya orang yang pakai masker mati enggak? Mati. Yang kagak pakai masker, ya mati juga. Makanya kita saling menghormati. Kalau saya begitu aja sih. Yang mau pakai silahkan, yang enggak apa-apa. Nah seperti itu. Vaksin, ada yang mau vaksin silahkan. Kalau enggak apa-apa. Karena itu hak azazi. Nah begitu.
Jadi jangan dipaksakan, pesannya dipaksakan. Kalau kagak divaksin nggak dapat BLT. Begitu. Jangan diancam. Ya, tapi kalau kita mau silahkan. Ya, kan yang namanya manusia pro kontra. Kalau kita pengen sama semuanya repot. Ya udah lepaskan aja. Begitulah yang namanya manusia. Ini kan begitu, banyak. Jadi pas Abu Abdillah Al-Ghifari berkata begitu, banyak yang mencacinya. Ini Abu Abdillah Al-Ghifari macam-macam aja, orang pada lari dari taun malah diminta. Nah, begitu. Kan artinya ada pro dan kontra. Nah, begitu. Jadi terkait dengan masalah ini orang kagak bisa semuanya harus disuruh A. Mungkin ada yang A, ada yang B. Namanya hidup pilihan. Ya, seperti itu. Tapi dia punya apa? Punya pegangan. Ya. Punya pegangan masing-masing. Nah, seperti itu. Jadi kita saling menghormati. Ada orang yang sampai saat ini sholat masih pada renggang aja, jarak-jarak, jauh-jauh bener. Ada juga udah biasa aja pada. Nah, kita bagaimana? Ya, kalau saya serahin aja ke DKM masing-masing. Ya tergantung pengurus masjidnya. Kalau mau libur Jumat sampai setahun juga biarin aja. Ya emang DKM-nya maunya begitu. Ya kita nggak punya hak. Tapi kalau ada yang mau melakukan tiap Jumat bikin terus, ya itu terserah. Kita sebagai khotib ya gilirannya ya libur, ya libur. Ya. Tapi kan herannya di masjid itu libur, tapi dia pada pergi kemana-mana, sholatnya di mana-mana. Nah itu yang gak benar juga. Mestinya kalau libur ya udah libur, jangan pada sholat. Pengurus masjidnya sholat di masjid yang lain, jadi khotib lagi. Ya. Mestinya dia harus udah, emang saya libur ya libur udah, gitu. Jadi itu kita nggak bisa memaksakan. Itu hal-hal yang seperti itu ya silahkan. Itu hak azazi mereka. Kita nggak boleh kita yang paling benar, dia yang paling benar, nggak boleh. Ya itu yang namanya manusia hidup ada pro ada kontranya. Makanya coba lihat masalah COVID kan banyak sampai sekarang masih pro kontra ya. Ya biarin aja, wajar, ya wajar begitu. Kita saling menghormati. Ada orang yang kagak percaya sampai sekarang sama COVID. Ya biarin kagak percaya. Ada yang percaya banget, ya biarin. Iya, nah seperti itu. Ya, cuma kita ya tergantung kita. Saya kadang-kadang kalau khutbah tetap pakai masker, nggak apa-apa. Ya, karena memang saya yakin ya saya jangan sampai membuat orang lain ya itu bahaya gara-gara saya. Makanya saya pakai. Tapi kalau orang kagak, bukan berarti kita salahin dia. Ya, karena dia juga mungkin punya keyakinan yang lain. Nah, begitu nih. Sahabat ya yang namanya Abu Abdillah ketika bilang orang lain pada lari sama tahun malah dia bilang iya tahun huzni ilaik sampai dibilang 3 kali, dia ya pada mencaci maki. Pas banget dia dicaci maki, dia punya dalil lagi, dibilang begini, amma sami'ta Rasulullah sallam yaqul, tidakkah engkau mendengar Rasulullah SAW bersabda? Nih jawabannya, ada ya sabda Nabi bilang begini, badiru bil mauti sitan, segeralah kamu minta mati kalau itu ada terjadi 6 macam. Boleh dalam hadis ini Pak ya, dalam hadis ini itu dijelaskan boleh kita ya cepat-cepat minta mati kalau memang udah terjadi 6 macam ini. Nih tolong perhatiin yang 6 ini nih. Ya ini diceritakan dalam hadis Nabi ya itu terdapat di dalam Musnad Imam Ahmad. Ya terdapat dalam Musnad Imam Ahmad dijelaskan seperti itu. Nah ini pertama katanya imra'atas supaha, kalau hidup kita ya memang sudah kita lihat ada perempuan yang supaha. Supaha itu artinya orang yang sapih, orang yang boros ya mempergunakan uang, punya bini, punya istri tapi boros ya konsumtif istilahnya. Tuh suami boleh minta mati aja dah. Ya, kalau punya bini konsumtif banget. Habis suaminya ya diperes ya. Nah, itu dalam kondisi begitu tuh suami minta ya Allah matiin aja dah saya. Boleh. Itu begitu. Iya. Ya, jadi kalau udah punya bini, punya istri yang konsumtif, yang memang udah mau menghambur-hamburkan uang mulu, supaha namanya. Ya, seperti itu.
Asalnya sufaha kan sapi. Sapi itu artinya orang yang bodoh. Artinya orang bodoh dalam hal ini kalau dalam ilmu fikih dia nggak bisa ya menilai mana yang perlu dibeli, mana yang enggak, mana yang harus didahulukan. Artinya mau menghabiskan uang 5 juta habis sehari, dikasih 10 juta habis sehari. Tuh ada yang begitu. Ya, jadi konsumtif namanya. Ya, jadi kalau orang udah punya bini yang konsumtif, boleh diminta mati aja dah. Ya, badiru bil maut, boleh segera minta mati. Ingat-ingat Pak, tuh yang pertama. Mudah-mudahan bini kita nggak begitu ya. Iya, bini kita kalau dikasih uang 1 juta sehari malah dibingung, bang ini banyak banget. Nah begitu, kita bilangin ini 1 juta buat 2 bulan, gitu. Ya Allah. Ya. Jadi mudah-mudahan kita punya istri-istri yang solihah. Ya istri kita juga minta supaya punya suami yang solih, yang bertanggung jawab. Udah bagus dah insya Allah. Ya, jangan minta mati dulu dah tuh kalau begitu. Ya kalau punya istri-istri yang solihah, punya suami yang solih, jangan mati dulu dah. Mudah-mudahan biar bisa membina rumah ya tangga sakinah, mawaddah dan rahmah. Nah seperti itu. Yang kedua, kapan kita disuruh minta mati lagi? Wa kasratas syarti. Kalau udah banyak persyaratan. Ini harus syaratnya begini, harus begini. Dalam hidup itu udah susah kemana-mana, banyak banget syaratnya. Mau ke mall harus ada vaksin, ya. Tuh, kalau nggak ada surat vaksin kagak boleh ke mall. Nah, begitu. Jadi hidup itu nanti banyak persyaratan. Kalau udah begitu tuh udah minta mati aja dah. Ya, nah begitu. Kita udah susah, udah kesana susah, kesini susah. Masya Allah. Kenapa? Banyak persyaratan yang harus dipenuhinya. Yang ketiga, wabai al-hukmi, hukum udah dijual belikan. Kalau udah hukum udah dijual belikan, udah barah ini. Minta mati. Ya, seperti itu. Tapi mudah-mudahan di kita belum kali ya. Ya, ada yang bilang enak aja. Nah, begitu. Jadi hukum itu udah diperjualbelikan. Kemudian yang selanjutnya, yang keberapa? Yang keempat ya. Ya, yang keempat, wastihpapan bidaini. Udah nganggap remeh sama utang. Dain itu artinya utang. Nganggap remeh sama utang, udah meremehkan utang. Orang-orang yang baik itu takut sama utang. Ya. Makanya saya punya guru, ada yang bilang kalau main arisan kalau bisa jangan kali dah. Ya, sebab kita arisan dapat pertama, entar habis kita dapat mati gimana? Ya, itu nanti siapa yang mau bayar? Tuh, sampai begitu. Ya, ini kan pendapat ya. Pendapat silahkan aja. Ya, jadi menganggap remeh terhadap utang. Itu jangan kita nganggap remeh, utang itu berat loh. Ya. Sehingga nanti sampai di akhirat masalah utang masih dimintai pertanggungjawaban. Ini sekarang kita dikit-dikit udah disuruh ngutang mulu. Ya. Tuh ini harus ngutang, ini harus ngutang. Saya mau beli cash, nggak bisa, harus ngutang. Tuh begitu. Ya Allah, ini kaitannya dengan utang piutang kan nanti ada ya yang namanya apa? Bunga. Tuh bunga itu kan sama dengan riba. Kita minjem 1 juta, ngulangin 1.500.000. Bagaimana kira-kira? Ya itu ngeri. Ini sekarang kehidupan sekarang kita udah begitu semuanya. Ya mau beli motor, ya udah dah. Ya kita disuruh ngutang aja. Saya mau bayar cash, jangan ngutang aja. Tuh. Jadi menganggap remeh terhadap utang. Ini Nabi 14 abad yang lalu loh Pak. Ya bersabda begitu. Ya, jadi kalau orang udah nganggap remeh sama utang lebih bagus minta mati aja dah. Begitu. Ya, ini istihpapan bidain. Orang sekarang begitu. Dikit-dikit utang. Bahkan sekarang ada iklan yang begitu. Ya di mana-mana tuh ya. Ya pokoknya kalau kita nggak punya duit tinggal buka aja HP, mau ngutang sama siapa. Utang online ada sekarang. Tuh ngutang online. Jadi kita diajarin ngutang mulu. Tuh, diajarin ngutang mulu kita akhirnya. Jangan, kalau bisa jangan ngutang. Ya. Kalau punya beli, kalau nggak punya jangan beli dulu dah. Ini kita apa aja utang, ya. Baju ngutang, ya. Peci ngutang, sarung ngutang, ya, pakaian ngutang, panci ngutang. Ya, jangan. Ya, jadi jangan dibiasakan mengutang. Ya kalau bisa tuh seperti itu. Terus yang kelima, waqati atar rahim, sudah memutuskan tali persaudaraan.
Jadi kalau udah pada mutusin tali persaudaraan, minta mati aja dah. Ya, itu seperti itu. Jadi sambung tali persaudaraan. Ini kita nih sambung tali persaudaraan di antara kita. Jangan putus hubungan kita. Silaturahim itu penting, Bapak, Ibu, Saudara. Ya, jadi kalau di masyarakat udah saling memutuskan tali silaturahim, lebih bagus minta mati aja dah. Kata siapa? Kata Nabi. Nah makanya artinya kita jangan mutusin silaturahim. Ayo orang Islam jangan pada marahan mulu. Ini kita pada mau bertengkar mulu. Satu organisasi dengan organisasi yang lain mau ribut mulu. Ya, jangan. Ya, yang namanya manusia emang itu ada aja beda pendapat. Tapi jangan dijadikan itu jadi muncul sifat benci kita. Enggak boleh. Ikhtilafu ummati rahmah. Tuh perbedaan di antara kita nih, ya itu jadi rahmat mestinya. Gitu, jangan malah jadi kita ya berbeda, kemudian jadi timbul permusuhan. Jangan, nggak boleh. Ini kita ayo akur semuanya, kita akur. Kalau ada satu pendapat beda, ya itu wajar aja. Kita nggak boleh memaksakan, ini pendapat saya harus begini, Bapak harus ikutin saya. Jangan, Bapak Saudara. Kalau yang Bapak anggap saya sampaikan baik, ikutin. Kalau yang Bapak sampaikan, wah ini Ustaz ngaco ini ngomongnya, nggak usah ikutin. Tuh, saya nggak maksa. Nah begitu. Yang penting, yuk kita jalin persaudaraan. Tuh jangan sampai terjadi qati'atur rahim. Tuh alhamdulillah di sini kita nih, ya termasuk yang suka menjalin silaturahim. Nah yang terakhir, yang keenam, wa qauman yatahizunal Qur'an mazamira yuqaddimuna ar-rajula liyughanniyahum bil Qur'ani wa in kana aqalluhum fikhan. Nah ini yang bahaya juga. Nanti yang keenam, kita disuruh minta mati aja sama Nabi kalau ada masyarakat yang sudah menjadikan Al-Quran itu bagaikan suling-suling setan. Ya, jadi artinya mereka lebih mendahulukan orang untuk menyanyikan Al-Quran. Jadi Al-Quran udah dijadikan sebagai nyanyian. Ya udah seperti mazamir. Nah ini bahaya ini. Ya makanya nggak boleh. Ya Al-Quran udah dijadikan nyanyian-nyanyian. Seperti ya itu suling-suling mazamir. Sekalipun sedikit bagi mereka yang fikihnya. Nah ini kalau udah begini masyarakat udah hancur, udah ngeri. Ya lebih bagus kita disuruh minta apa? Minta mati. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan bermula segala puji bagi Allah itu Rabbil alamin, pemilik alam semesta. Jadi hadis ini ya terdapat dalam apa? Dalam Musnad Imam Ahmad. Ya dalam Musnad Imam Ahmad. Nah inilah yang dapat kita baca. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.